Rame ya, Pi? Iya. Oke, saya langsung ke Bang Andi. Bang Andi, tadi kita ngomongin soal restoratif justice, berarti betul ya? Artinya Bang Ege memang mengajukan itu ke Pak Jokowi, datang ke Solo yang memang Jadi untuk itu. waktu datang ke Solo itu yang dilihat adalah sosok humanisnya Pak Jokowi, Betul. melihat Oke. kondisi Pak Ya. Egi. Bang Egi ini cuma teman lama. Karena juga mantan tim sukses juga di beliau waktu 2012 di Pilgub DKI. Gitu loh. Ya, itu pun ya bersalaman itu biasanya Pak Jokowi begini, katup tangan, dia enggak dipakai. Langsung gitu loh. Apa yang dikatakan Mas Rahmat itu benar. Ada itu. Oke. Ya, jadi sebetulnya apa yang dikatakan Pak Jokowi itu nggak perlu bicara maaf-maafan atau apa itunya, nggak perlu untuk itu. Yang kita lihat itu ada kedepankan adalah sosok humanis itu. Ya. Ya, Oke. kita harus bagaimana sesama manusia ini, ya bisa saling silaturahmi dan juga saling bantu membantu untuk Baik. itu. Melihat kondisi itu, ya mau tidak mau memang harus ada restoratif justice. Ya. Oke. Itu kan yang harus diajukan. Karena kan proses hukumnya jalan. Kan Pak Jokowi mengatakan semuanya pun kita maafkan, memang proses hukumnya jalan. Baik, oke. Betul nggak? Oke. Kan itu posisinya satu, Betul, ya. Jadi 2 minggu yang lalu sudah dilakukan oleh Ibu Elida Neti sebagai kuasa Elida hukum Neti, kuasa hukum Pak Egi. Pak Egi. Ya, oke. Itu dijelaskan. Makanya hari Senin kemarin teman-teman yang juga saksi pelapor diminta datang oleh penyidik mengenai restoratif justice ini. Oke. Mereka semua tanda tangan. Baik. Oke, baik. Makanya keluar ini. Oke. Ya. Nah, kalau Betul. misalnya dikatakan ini udah keluar, ya berarti secara tidak langsung ijazah Pak Jokowi gimana tuh Bang DHL? Ini pertanyaannya mana dulu, saya jawab ini dulu ya. Semua latar belakang ini saya nggak tahu. Baik. Oke, saya nggak tahu. Oke. Pokoknya saya langsung diminta, besoknya saya langsung berangkat ke Solo. Oke, dah. Ya itu betul. Oke ya, saya nggak tahu sama sekali. Baik. Dia nggak tahu. Oke, tapi kalau dia tadi bilang nggak permasalahkan, maafkan, Ah. understanding mungkin maksudnya, itu dikatakan langsung justru oleh Pak Jokowi, understanding. Baik. Jadi nggak usah bukan masalah maaf-maaf. Ya sama-sama Iya, ngerti iya. lah. Namun kalau dipersepsikan, Oke, kita skip diasumsikan orang lain, Maaf terserah. nanti. Baik. Karena ini pengacaranya udah Oke. menyatakan itu tidak ada. Ya. Oke? Tidak ada bukan masalah maaf-maafan. Ya Oke? lebaran aja nanti mau. Nah, cuma saya ingat lagi Pak Jokowi bilang saya udah kenal Bang Egy sudah lama, Betul. 2002. Oke. Wah, ini benar juga kata Bang Andi Aswan ya. Kalau mau maaf-maafan, nunggu lebaran aja. Ini kan urusan hukum. Bang Egy itu senior. Saya itu apa sih orang kampung Solo? Nah, itu kata-kata Pak Jokowi. Baik. Ah, bisa aja Pak Jokowi. Ah. Ya, Pak Jokowi kok bisa ingat? Itu yang ngingetin Pak Jokowi. betul. Jadi saya nggak ngerti 2012 itu saya nggak ngerti. Ya. Pak Jokowi ngomong Ya udah. 2002. Ya udah. 2002. Oke. Oke, jadi saya nggak ngerti nih latar belakang. Pertanyaan Hanya saya dong. itu saja. Pertanyaan saya dong. Ya. Pertanyaan saya dong. Yang Pertanyaan. getol dari tahun 2022 mengklaim ijazah palsu Jokowi. Saya sama Egy. Ini anggota-anggota kawan-kawan kita semua. Anda buktinya kan terima SP3 yang barang Nah, Egy ke saya Solo. jawab kan, saya jawab. Nah. Ini orangnya sebelah. Kemarin pun saya tentang. Kata-katanya tadi 2 minggu, cuma berkurang sekarang. Saya nggak ada. Cuma pengacara Egy ya. Nah, kalau kemarin rekannya Lecumen ya, mengatakan 2 minggu mereka berdua sudah minta restorasi, Justice. restoratif justice. Ya. Oke? Nah itu saya bilang bohong. Ya kan? Bohong. Saya teken ini, saya minta dulu. Ya. Kawan-kawan saya Gokil banget ini. Di depan kamera aja berani bilang teman sejawatannya bohong 100%. Ini tensinya tinggi banget. lihat tanggal, dengar Bang dulu. Damai. Ya, Ini sejarah baik. hukum. Tanggal 12 mereka neken. Saya Tanggal 12 mereka neken. Udah galak banget. Ini, Ah. tanggal 12 mereka neken, saya neken tinggal 13. Jadi saya bilang bohong 100%, saya 2 minggu yang lalu sudah neken. Tapi tadi dia kawan kita sebelah ini, rekan sejawat menyatakan Ibu Elida. Jadi saya nggak tahu, jawaban saya lah saya nggak Yaudah, tahu. oke. Saya lihat Nah, sekarang mereka poin neken, baru soal saya neken. ijazahnya itu Iya, loh. jawabannya cuma satu Bang. Jadi abang itu sama Bang Ege meyakini jasa Pak Jokowi asli atau palsu. Itu loh yang dari tadi Ini Mas- proses hukum belum selesai. Ah. Saya orang hukum, saya harus menyatakan seperti itu. Oke. Ketika inkrah, barulah di situ buktinya. Baik, dah, Ini kan sekarang- masih ada proses. Inkrah terhadap siapa? Inkrah terhadap putusan, entah siapa jadi. Kan ada tersangka. Saya Meskipun baru Anda- sore ini. Ah, Sebelumnya jam 3, kalau beliau bilang jam 4, saya jam 3 masih Oke. tersangka. Oke. Tersangka lain masih ada. Gimana, Jadi Pak Ci? Gimana, Pak Ci? bagaimana saya bisa jawab palsu atau Baik. tidak? Ah. Proses hukum menentukan nanti. Ya. Pokoknya yang jelas Bang Dehal udah dapat SP3. Ya,
Ya kan? Apa maksud Anda? Maksud Anda apa? Oh yang penting udah. Udah dapat PS3 jadi nggak usah ungkit-ungkit lagi ijazah Betul. Jokowi palsu Kalau apa asli. dikatakan- Bukan masalah palsu. Hah? Ijazah Prof, Pak ini. Jokowi Enggak, asli. kasih aja deh, kasih aja deh. Yang gini, saya jawab dulu. Asli. Saya meminta ini kepada penyidik, bukan pada jaksa, bukan kepada hakim, Baik. bukan kepada Pak Jokowi. Ya. Oke? Oke. Dan sejak 15 Desember itu Baik. bukti fakta hukum. Ya udah, baik. Saya kejar terus. Ya. Apapun, namun penyidik punya hak. Apapun yang penting saya SP3, silakan aja. Baik, Bang. Yang penting Kami saya sudah tidak ada mendapatkan poinnya, Bang. apa-apaan. Oke. Saya Ya. nggak pernah minta sama Pak Jokowi, salah. Saya Oke. Ya, goblok. baik. Saya ingin ke Kalau Bucik, minta Bucik. pencabutan Ya. tersangka ke Baik, Pak Jokowi. baik. Kami sudah mendapatkan poinnya. Nih, Bucik, Prof sih udah ketawa nih. melihat dua cerita yang disampaikan oleh Bang Andi dan Bang Damai, apa yang Anda tangkap dari kacamata keilmuan Anda? Apa yang ada di kepala Anda dong? boleh, gitu silakan. dong. Iya, jadi kalau Keilmuan. saya mengatakan inti permasalahannya yang diceritakan menjadi headline-nya acara ini kan nggak ketemu gitu loh ya. Nggak ketemu karena dibicarakan mengenai kronologis kan. Baik. Nah, tetapi Silaturahmi. silaturahmi. Jadi dengan keluarnya SP3 itu kan sesuatu hal yang membuat saya ingin bertanya gitu loh. Nah, keluarnya seperti Baik. itu, ini betapa besarnya relasi kekuasaannya. Nah ini poin kritis dari Bucik. Pertanyaannya, ini murni kemanusiaan atau karena ada pengaruh kekuasaan? Menarik buat didiskusikan. terjadi di sini gitu loh. Ada relasi kekuasaan menurut Anda? Iya, Antara siapa menurut dengan saya. siapa? Wow. Ya, Saya menurut akan saya bantah seperti itu relasi ya. Sebentar, kekuasaan. dijelaskan dulu. Belum Karena silakan, gini Bucik. loh, tadi kalau dilihat tadi katanya karena Bang Egy itu sakit, kemudian datang ke sana, kemudian untuk bisa berobat keluar, kemudian dikeluarkanlah SP3 Iya. dan akhirnya Ini kan runutannya tuh kan ya. runutannya kan seperti itu gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ada kain-kain apa yang di dalam sana. Tapi kan intinya ke sana. Dia datang ke sana, paling tidak kan datang ke sana meminta pertimbangan. Kesini Atau wajahnya mungkin dong, karena kesini, takut bukan ke hukum saya. kali ya. 12 tahun lumayan. Karena kan sakit itu kan berat juga. Iya. Jadi ada relasi diobatin. kuasa jelas di situ ya? Iya, relasi Saya kekuasaannya akan jelas sekali menjawab. gitu. Apa Menurut tuh? saya Jadi seperti begini itu. ya, saya sudah katakan ini ada sosok humanis dari Pak Jokowi. Dia difitnah dia apapun dia sudah mengatakan pintu rumah saya itu terbuka orang untuk datang sampai sekarang pun ratusan orang Ya. begitu ya. Tadi sudah bilang. Jadi artinya di sini Bang Egy datang, yang tiga itu pun kalau Rizal Fadila mau datang, Mungkin juga gitu. saya nggak akan antar. Iya, artinya apa? Saya akan Bisa Anda- jadi. Bisa jadi apa? Bisa jadi dapat juga RJ. Berarti relasi kuasa ternyata jelas dong berarti. Tolong ingat ya, itu kan ada. Kayaknya kalau semua mau Iya. kalau semua mau lepas dari Makanya. jeratan hukum kayak datang ke sana ya. pelapor, gitu. ya, pelapor, saksi pelapor yang dirugikan. Ya itu kan Pak Jokowi Oke, oke, yang oke. difitnah. Baik. Kan syarat Balik ke utama VOC. untuk mendapat RJ itu kan ada status tersangka dan Baik. permintaan dari Ya, saksi ya, ya. pelapor. Oke. Betul kan? Karena ada permintaan itu dengan adanya sosok humanisnya itu. Baik. Maka itu diterima. Baik, sosok humanis Ya. sudah Anda sampaikan. Saya ingin ke Bang Azam karena waktu kita singkat dan terbatas. Silakan Bang Azam. Oke, saya hanya Ditanggapi. mau bicara soal masalah berkas ya, penting. Baik. Karena di pasal 65 KUHP itu, seorang tersangka dan terdakwa itu diwajibkan untuk mencari ahli, untuk mencari adecat, tapi sudah diajukan kepada Polda, Polda tidak mau tahu, belum ada pemeriksaan. Oke, tadi tapi Anda sudah dipaksakan. menyampaikan juga Oke. itu Bang Azam. Enggak, Ya. ini penting. Oke. Mungkin karena ini waktu sudah terakhir Ya, ya. Ya, ya, singkat silakan. nih. Penutupnya kita baca surat An-Nahl 27. Hmm. Hei, engkau jangan berkhianat kepada Allah. Hei, engkau jangan berkhianat kepada Rasul. Dan engkau harus pegang amanahnya. Oke. Jika engkau tidak melakukan dan tetap berkhianat, maka aku yang akan Wah, sampai keluar kutipan ayat suci. Artinya ini bukan cuma soal kertas ijazah lagi, tapi ini sudah soal amanah dan kejujuran. Oke? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and share, subscribe yang belum. cabut. Kalau saya tanya pertanyaan siapa yang berkhianat? Waktu kita tambah 30 Ya menit lagi. silakan berarti yang kalau dia- merasa. Oke, Kan harus tambah, begitu. harus Oke, tambah. benar dong. Iya kan? Kalau saya bertanya lagi siapa yang berkhianat, tambah 30 menit lagi. Sayangnya durasi kita sudah terbatas, sudah Betul habis. sekali. Terima kasih Bang DHL. Terima kasih Bang Andi Azwar. Terima kasih Anda mau juga mengkoter? Bucik dan